Aina Nurani asik sekali. Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas, lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku bakal bikin tutorial edit berjeruk-jeruk di aplikasi Motion seperti yang udah aku tampilin di awal. Nah, di sini udah ada backsoundnya, kalian bisa download lewat link di deskripsi. Dan juga udah ada detik bitnya, kalian bisa cek-cek langsung aja di deskripsi. Nah, buat nambahin detik bitnya, kalian tinggal klik yang tengah kayak gini. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja masuk ke bagian awal video. Lalu kalian klik tanda plus, pilih yang media, lalu kalian tambahkan satu foto yang mau kalian pakai. Nah, setelah itu kalian bisa panjangin sampai detik 07.04. Kalian klik efek, klik tambahkan efek, masuk di distortion or warp, cari efek yang namanya upin ataupun tiles, pilih yang pengaturan standar. Lalu mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di move auto transform, tambahkan efek yang namanya ayun, pilih pengaturan standar. Setelah itu di bagian frekuensinya kalian ubah jadi 0,56 Hz, masuk di bagian sudut 1, atur jadi negatif 2,2 derajat, lalu kalian masuk di bagian sudut 2, atur jadi 2,2 derajat. Setelah itu kalian bisa kembali dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di move auto transform, tambahkan efek yang namanya ombang-ambing, pilih yang pengaturan standar. Lalu kalian masuk di bagian sudutnya, di sini kalian atur jadi 90,0 derajat. Setelah itu kalian masuk di bagian frekuensi, ubah jadi 0,40 Hz. Nah, setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, masuk di move auto transform, tambahkan efek yang namanya guncang otomatis, pilih yang pengaturan standar. Nah, setelah itu di bagian detik 05.19 di sini kalian bisa kasih keyframe, kalian ubah jadi 0 dan di bagian awalnya kalian bisa ubah jadi 15. Lalu kalian masuk di bagian frekuensi dan ubah jadi 2,50 Hz. Setelah itu kalian bisa kembali, kalian klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, tambahkan efek namanya buram gerak, pilih yang pengaturan standar. Lalu kalian klik tambahkan efek, masuk di opacity or visibility, cari efek yang namanya fade in or out, pilih pengaturan standar. Nah, di bagian in-nya atur jadi 1,50 S dan di out-nya ubah jadi 0. Nah, oke, setelah itu di sini kalian masuk di detik 07.04, pilih yang tanda plus, pilih media, tambahkan foto yang kedua mau kalian pakai. Panjangin sampai detik 10.14. Setelah itu kalian masuk di move dan transform bagian ketiga, di sini kalian kasih keyframe di detik 08.24 sama di detik bit terakhir. Setelah itu kalian masuk di detik 09.05, atur jadi 1533 sama di detik 10.07 atur jadi 1533. Nah, lalu kalian masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin, sama kalian masuk di pertengahan keyframe yang di akhir, kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Lalu kalian bisa kembali dan di sini kalian langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit, kalian bisa klik yang potong di tengah. Nah, setelah itu kalian masuk di detik 09.05, di sini kalian bisa klik fotonya. Lalu kalian klik titik 3 di pojok kanan atas, pilih yang balik secara horizontal. Lalu di detik 19.20 kalian balik secara horizontal. Lalu kalian masuk di detik 9.25 kalian balik secara horizontal juga. Di detik 10.01 kalian balik secara horizontal. Yang tadi detik 9.25 nggak jadi, oke? Nah, di sini di detik 10.14 kalian tambahkan foto yang kedua, panjangin sampai detik bit terakhir. Nah, setelah itu kalian masuk di move dan transform bagian ketiga, lalu kalian kasih keyframe di detik 12.02 biarin jadi 1080. Lalu kalian masuk di detik bit yang selanjutnya, kalian atur jadi 1200. Di detik bit yang selanjutnya atur jadi 1285. Lalu di detik bit yang selanjutnya atur jadi 1375. Di detik bit yang selanjutnya kalian atur jadi 1465.
Lalu di detik bit yang selanjutnya kalian atur jadi 1550. Dan di detik bit yang terakhir di sini kalian atur jadi 1640. Oh ya, yang di detik bit terakhirnya di sini kalian atur jadi 1030. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe awal dan di sini kalian masuk di bagian kurva, klik kurva kedua, originalnya kalian full. Dan untuk kurva-kurva yang di belakangnya kalian samain. Nah, kalau udah gitu sekarang kalian langsung aja kembali dan di sini kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit. Kalian klik yang potong di tengah. Oke, kalau udah gitu kalian masuk di detik 13.21, kalian klik trapeze, pilih yang kotak. Lalu di sini kalian bisa potong di detik 14.00, masuk di color and fill. Kalian klik bagian ketiga untuk warna yang di awal, di sini kalian ubah jadi biru. Dan untuk warna yang di bagian akhir kalian bisa ubah jadi ungu. Lalu kalian kembali klik titik 3 di pojok kanan atas, pilih yang isi area komposisi. Dan kalian masuk di blending dan opacity. Lalu kalian bisa kasih keyframe di awal 100% dan bagian di akhir ubah jadi 0%. Setelah itu kalian kembali dan di sini kalian bisa masuk di foto detik 07.04. Klik fotonya, klik efek, klik tambahkan efek namanya ubin. Lalu mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian bisa kembali klik tambahkan efek lagi, masuk di move atau transform, tambahkan efek yang namanya obang ambing. Pilih yang pengaturan standar, lalu di bagian sudutnya kasih keyframe di awal, ubah jadi 90,0 derajat. Lalu kalian kasih keyframe di bagian akhir, ubah jadi negatif 90,0 derajat. Lalu kalian masuk di bagian frekuensi, ubah jadi 0,35 Hz. Setelah itu kalian masuk di bagian magnitude, kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0 dan bagian di awal, ubah jadi 65. Setelah itu kalian kembali klik tambahkan efek buram gerak. Lalu kalian klik tanda tumpuk, pilih yang salin satu layar. Setelah itu kalian kembali klik yang di bagian kiri agak lama sampai berwarna hijau semua foto yang ada di belakangnya, kecuali di sini aku nonaktifkan foto yang nggak aku pakai, kecuali lagu, foto yang di awal sama akhiran. Lalu kalian klik yang tanda tumpuk, pilih yang tanda panah pada tempel gaya, kalian nonaktifkan semua kecuali logo efek, pilih yang tempel. Nah, jadi setelah itu kalian masuk di detik 08.24, klik fotonya, klik efek, tambahkan efek di opacity visibility, tambahkan efek yang namanya berkedip ataupun blink, pilih yang pengaturan standar. Nah, di bagian frekuensinya kalian fullin, lalu kalian klik titik 3, pilih yang salin efek. Setelah itu kalian masuk di detik 12.02, kalian klik fotonya, klik efek, dan di sini kalian tempelkan efeknya. Nah, setelah itu kalian bisa kembali dan di sini kalian masuk di detik 06.15. Kalian klik trapeze, lalu kalian bisa pilih yang kotak. Setelah itu kalian tarik yang titiknya ke samping sampai full satu layar. Dan di sini kalian panjangin sampai detik 8.26. Lalu kalian klik efek, klik tambahkan efek, masuk di bagian lainnya, tambah efek salin latar belakang. Pilih yang pengaturan standar. Lalu kalian bisa kembali klik tambahkan efek, kalian masuk di distortion wave, tambahkan efek yang namanya lengkungan gelombang, pilih yang pengaturan standar. Setelah itu kalian kasih keyframe di bagian awal biar jadi 0,00, di detik 07.04 atur jadi 1,00, dan di detik bit terakhir atau di detik 08.26 atur jadi 2,00. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe akhir, kasih kurva ketiga. Setelah itu kalian kembali masuk di bagian sudut dan atur jadi 115,0 derajat. Lalu kalian masuk di bagian jarak, atur jadi 10,0. Lalu kalian masuk di bagian magnitude. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0 sama yang di awal. Lalu di detik 07.04 atur jadi 6,8. Lalu kalian masuk di pertengahan keyframe akhir. Di sini kalian kasih kurva ketiga dan buat horizontalnya kalian tarik segini. Nah, oke, kalau udah gitu sekarang kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa klik titik 3 dan kalian bisa pilih yang gandakan. Lalu kalian klik yang lengkungan gelombang bagian bawah. Nah, setelah itu di bagian sudutnya di sini kalian atur jadi 58,0 derajat. Lalu kalian klik tanda tumpuk, pilih yang salin satu layar. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian masuk di detik 09.25. Di sini kalian bisa klik yang tanda tumpuk lagi dan kalian bisa pilih yang tempel satu layar. Lalu kalian masuk di detik 12.06. Di sini kalian klik yang persegi panjangnya dan kalian klik yang tanda waktu. Setelah itu kalian klik yang potong di bagian belakang. Setelah itu di sini kalian masuk di detik 06.25. Kalian klik trapeze, lalu kalian tambahkan kotak. Setelah itu kalian tarik juga ke bagian samping. Lalu kalian bisa potong di detik 07.29.
Setelah itu kalian bisa klik efek, tambahkan efek yang namanya salin latar belakang. Setelah itu kalian kembali, kalian klik tambahkan efek lagi, kalian tambahkan efek yang namanya lengkungan gelombang. Setelah itu kalian kasih keyframe di detik 07.04 dan kalian bisa atur jadi 2,00 dan kalian kasih keyframe di akhir, kalian ubah jadi 0,0. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe, di sini kalian bisa kasih kurva ketiga dan kalian tarik segini. Nah, kalau udah gitu kalian tarik ke atas. Kalau udah gitu kalian kembali masuk di bagian sudut dan atur jadi negatif 263,5 derajat. Lalu kalian masuk di bagian jarak, atur jadi 126,2. Setelah itu kalian masuk di bagian magnitude dan kalian kasih keyframe di bagian akhir sama yang di bagian awal ubah jadi 0,0. Lalu di detik 07.04 kalian bisa atur jadi 3,8. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva kedua, horizontalnya kalian tarik segini. Dan kalian masuk di pertengahan keyframe akhir, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian tarik segini. Kalau udah gitu sekarang kalian kembali, kalian klik yang gandakan, klik yang di bagian bawah. Nah setelah itu di sini untuk sudutnya kalian atur jadi negatif 90,0 derajat. Lalu kalian masuk di bagian jarak, atur jadi 54,6. Nah setelah itu di sini kalian misal saja klik yang titik 3 dan kalian bisa pilih yang gandakan. Kalian klik yang bagian paling bawah, setelah itu kalian masuk di bagian jarak. Di jaraknya kalian bisa atur jadi 69,2. Lalu kalian klik yang tanda tumbuk, pilih yang salin satu layar. Setelah itu kalian bisa masuk di detik 10.06. Nah di sini kalian bisa klik yang tanda tumbuk lagi, pilih yang tempel satu layar. Lalu di sini kita pajangin sampai detik 11.09. Kalian potong kayak yang aku kasih tutorial di awal tadi. Setelah itu kalian masuk di detik 07.04. Lalu kalian klik tanda plus, pilih yang kotak, klik titik 3 di pojok kanan atas, pilih yang regangkan ke arah komposisi. Lalu kalian potong di detik 08.07. Setelah itu kalian klik efek, tambahkan efek salin latar belakang. Lalu kalian kembali klik tambahkan efek yang namanya ubin. Satu di sini untuk potongnya kalian bisa kasih keyframe di awal 1,000 dan di akhir ubah jadi 2,100. Kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Satu kalian kembali masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan buat yang di akhir ubah jadi 0%. Setelah itu di sini kalian klik yang tanda tumpuk, lalu kalian bisa pilih yang salin satu layar. Lalu kalian masuk di detik 10.14. Lalu kalian klik tanda tumpuk dan kalian bisa pilih yang tempel satu layar. Setelah itu di sini kita bisa cek dulu. Nah kalau udah sesuai, setelah itu kalian masuk di awal video, klik tanda plus, pilih yang kotak, lalu kalian klik titik 3 di pojok kanan atas, klik regangkan ke arah komposisi, lalu kalian klik tanda tumpuk dan di sini kalian gandakan sampai jumlahnya ada 3. Kalian klik yang paling bawah, klik efek, tambahkan efek yang namanya salin latar belakang. Setelah itu kalian bisa kembali dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek lagi, tambahkan efek yang namanya lengkungan gelombang. Lalu di sini kalian kasih keyframe di bagian awal biarin jadi 0,000 dan kalian sebelumnya panjangin dulu persegi panjangnya. Lalu di bagian tahap kasih keyframe di bagian akhir ubah jadi 6,10. Kalau udah gitu sekarang kalian bisa masuk di bagian sudut dan atur jadi 180,0 derajat. Kalian masuk di bagian jarak, atur jadi 8,6. Masuk di bagian magnitude, atur jadi 0,5. Setelah itu di bagian sudut warpnya atur jadi 45 derajat. Satu kalian klik titik 3 dan kalian bisa pilih yang gandakan. Klik yang di bagian bawah, setelah itu di bagian sudutnya atur jadi 78,0 derajat. Setelah itu kalian kembali dan kalian ubah posisi lengkungan gelombang yang di bagian bawah ke bagian tengah. Nah oke, kalau udah gitu kalian masuk di persegi panjang atasnya, klik efek, klik tambahkan efek. Kalian tambahkan efek yang namanya salin latar belakang. Lalu kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di matte or max or OK. Kalian tambahkan efek yang namanya vignette ataupun skema, pilih yang pengaturan standar. Nah di ukurannya atur jadi 130,0%. Masuk di bagian roughness-nya atur jadi 63%. Lalu kalian masuk di bagian feather, kalian fullin jadi 1,000.
Masuk di bagian kekuatan, ubah jadi 0,900. Lalu kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek lagi. Kalian masuk di bagian warna dan cahaya, tambahkan efek yang namanya paparan atau exposure gamma, pilih yang pengaturan standar. Nah, di bagian exposure-nya kalian atur jadi 0,10 dan 0,10. Setelah itu di bagian gamanya atur jadi 0,500 dan 0,500. Oke, sekarang kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek lagi, masuk di bagian warna dan cahaya, tambahkan efek yang namanya saturasi atau semangat, pilih yang pengaturan standar. Nah, di bagian saturasinya atur jadi negatif 46,0%. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, tambahkan efek yang namanya pertajam. Dan di sini kalian pilih yang pengaturan standar. Untuk kekuatannya kalian bisa atur jadi 0,40 atau 0,40. Dan di bagian radiusnya atur jadi 2,0. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian masuk di versi yang paling atas, masuk di bagian color and fill, ubah jadi warna hitam dan kalian bisa kembali masuk di blending dan opacity, opasitasnya ubah jadi 7%. Kalau udah gitu kalian bisa panjangin ke dua versi panjangnya sampai di bagian akhir video. Kalau udah gitu kalian masuk bagian awal video dan kalian bisa cek videonya dari awal. Oke, langsung aja di sini kita bisa ekspor videonya. Nah, jadi proses ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Nah, oke teman-teman, jadi segitu aja tutorial dari aku. Semoga kalian suka dan jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.